Kita akan coba melihat juga bagaimana harga-harga di sana dibandingkan dengan layanan di sana. Telah hadir bersama kami yang pernah juga duduk sebagai anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, sekarang menjadi seorang pengamat telekomunikasi, Mas Heru Stadi, dan Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Salah satu yang diminta oleh hacker atau peretas dari situs tersebut adalah agar lebih transparan. Saya mungkin minta pendapatnya dulu. Mungkin secara pribadi atau lebih juga mempelajari lebih jauh, merasa sudah transparankah biaya telekomunikasi kita khususnya untuk data internet, Mas Heru? Ya, jadi ini ada dua kasus yang berbeda. Yang pertama itu adalah peretasan gitu. Kalau peretasan itu memang sesuai dengan Undang-Undang ITE ini nggak boleh gitu. Betul. Tapi di sisi lain mungkin ini saat yang tepat kita diskusi mengenai tarif data, tarif internet di Indonesia, termasuk juga transparansi gitu ya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu juga harus pemberian layanan pada masyarakat itu harus transparan, kemudian juga billingnya juga harus akurat gitu. Jadi katakanlah misalnya ketika dia menyampaikan bahwa berlangganan 5 GB per bulan itu 100.000 misalnya gitu ya. Tapi 5 GB itu seperti apa? Dipecah-pecah begitu pasti kalau kan? kita lihat itu kadang-kadang ini dalam pandangan masyarakat ya saya mau pakai apapun 5 GB gitu. Tapi ternyata mungkin 2 GB itu pemakaian normal, 2 GB untuk malam hari jam 00 sampai jam 6. Kemudian yang lainnya pakai untuk mobile movie segala macam gitu ya. Nah, ini yang memang juga harus diberikan secara lebih jelas dan juga penghitungan ini loh, penghitungan katakanlah kuota 2 GB itu kan harus penghitungannya seperti apa sih ya. Jadi banyak juga masyarakat itu mengeluh karena kok kuota saya cepat habis gitu kan. Ya, udah 2 GB, 3 GB gitu. Merasa beli banyak tapi kok rasanya dalam berapa hari 2 GB sudah tidak bisa dipakai lagi. Padahal saya merasa beli 3 gitu. Nah, ini memang juga tidak bisa dilakukan oleh masyarakat secara sendiri karena mungkin ada kemudian Kominfo, ada regulator gitu ya. Kalau saya simpulkan berarti apakah sebenarnya informasinya diberikan tapi masyarakat yang tidak mudah memahami atau informasi itu diberikan tanpa mempertimbangkan mudahkah ini dipahami oleh masyarakat? Apakah begitu kondisinya? Ya, jadi memang informasi diberikan tapi masyarakat itu tidak paham terhadap hal tersebut. Kemudian juga informasi diberikan tapi masyarakat tidak ada pilihan gitu ya. Katakanlah tidak ada pilihan, saya ini hanya butuh data aja gitu, tapi kenapa diberikan layanan tambahan-tambahan yang saya nggak butuh gitu loh. Jadi kalau misalnya 2 GB murni ya udah saya hanya itu aja, berapa sih tarifnya gitu kan. Jadi keinginan masyarakat itu gitu ya. tapi bukan itu yang diberikan atau di-provide atau disediakan oleh providernya begitu. Betul. Nah, itu bagaimana Mas Tulus, bahwa saya tahu apa yang saya inginkan. Misalkan saya tahu penggunaan internet saya sekitar 3 giga lah satu bulan gitu. Saya tidak pernah mengakses video film video begitu. Tapi di sisi lain saya selalu itu tadi ditambahkan paket video, ditambahkan dengan paket SMS misalkan yang saya tidak perlu. Tarif internet atau data terasa menjadi mahal karena sebenarnya konsumen tidak memerlukan fitur-fitur atau data yang diperlukan tapi disisipi sehingga menjadi terasa sangat mahal. Dan tidak ada pilihan lain begitu. Iya, itu yang saya kira sebenarnya berawal dari aspek hulu yang juga masih bermasalah. Yang pertama soal pengaturan tarif itu kan belum diatur. Ini masih ke masing-masing opsi dari operator ya. Masing-masing operator membuat kayak gimmick marketing lah. Gimmick marketing itu antara marketing dan penipuan tipis bedanya. Dan saya beberapa kali diskusi dengan mereka juga sebenarnya tarif internet kita itu sudah malah banting harga mereka. Jadi sebenarnya sudah murah. Ya, untuk merebut konsumen tadi karena bersaing ya. Bersaing dan banyaknya operator. Ya, dan sekarang kan trennya adalah tren data. Sehingga pendapatan operator konon malah turun dari sisi voice dan SMS karena kemudian bermain di data ini. Data pemerintah sayangnya sampai sekarang itu belum mengatur masalah tarif data. Jadi permasalahan utama karena memang belum ada aturannya juga begitu. Itu menjadi salah satu permasalahan mendasar di sini. Jadi saya kira treatment yang dari sisi hulu mestinya ada pengaturan ini ya sehingga antar operator itu bisa lebih fair dan juga tidak memeras konsumen. Ya, karena memang pada titik tertentu ini kayak pemerasan, kayak perampokan semua operator ya, tidak hanya operator tertentu. Karena itu tadi, karena tidak ada pilihan itu. Jadi mereka hanya diberikan istilahnya pilihan ganda begitu, tapi hanya itu saja gitu. Dia tidak bisa memilah-milah apa yang dia butuhkan. Karena kan konsumen terbatas ya. Terbatas dan sebenarnya konsumen kan kita saat ini kan sedang euforia untuk menggunakan internet yang diklaim murah, kemudian ada over the top dan segala macam yang kemudian sangat membantu mereka untuk
beraktivitas. Ini yang saya kira cepat atau lambat pemerintah harus bersama BRTI itu harus mengatur ini. Berarti kalau bisa dikatakan kalau tadi seperti mengutip kata Mas Tulus, ini benar-benar pengaturan tarif dan seperti apa bentuk paket data yang ditawarkan kepada masyarakat itu sepenuhnya diserahkan pada pasar ya, karena tidak ada regulasi. Jadi pasar melihat-lihat saja, melirik apa yang dibutuhkan konsumen dan kemampuan konsumen, sementara melirik kompetitornya juga apa yang mereka tawarkan. Kan memang sebenarnya kan saya kira Pak Heru lebih paham bahwa operator telekomunikasi kita, sektor telekomunikasi kita itu kan sudah sangat kompetitif. Ada 10 operator ya sekarang ya. 10 operator yang mereka saling berjuang untuk mendapatkan income dari konsumen. Jadi kalau tarifnya terasa mahal pasti akan ditinggalkan konsumen atau sebaliknya. Dengan mudah begitu ini saling membanting harga untuk bagaimana bisa tadi merebut konsumen. Cuma sayangnya kan operator kita konon hanya bisa mendulang pelanggan-pelanggan baru, tapi tidak bisa memelihara agar dia menjadi konsumen yang loyal. Caranya apa? Dia caranya memberikan paket-paket yang murah, bahkan gratis, sehingga terutama untuk nomor-nomor baru gitu ya. Kalau nomor sekarang sudah tidak terlalu ini, paket-paket tadi. Kita kalau bicara data berarti paket-paket data itu. Oke, nah bahwa diserahkan kepada pasar. Kalau menurut Mas Heru, kalau diserahkan kepada pasar di mana di sini ada setidaknya 10 pemain yang mencoba merebut hati, dan pasti yang paling utama yang dicari oleh masyarakat adalah tarif yang murah, begitu. Ini berarti tarif memang sudah di bawahkah dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di sekitar kita itu sudah murahkah kita? Jadi kalau membandingkan tarif itu memang harus apple to apple. Gitu ya. Katakanlah misalnya 2 GB dengan kecepatan berapa. Sekarang ini memang kita tidak ada data seperti itu, tapi paling tidak kita bisa bandingkan kalau misalnya kita dibandingkan negara-negara Eropa, Amerika yang GDP-nya di atas kita, memang kita kelihatan lebih murah gitu. Tapi kalau dengan negara-negara yang hampir mirip dengan kita, India, Vietnam, kita mungkin lebih mahal 10 sampai 30 ribu gitu loh. Cuman memang kita sendiri sebenarnya nggak tahu ini mahal atau murah, karena ini ibarat kita ini bikin kue onde-onde gitu ya. Ada yang jual 7 ribu. Oh itu murah, ada yang bilang 10 ribu. Oh ini juga murah gitu. Karena kita nggak tahu berapa sih real cost untuk bikin onde-onde ini gitu kan. Nah ini adalah tugas juga dari biasanya dulu ketika kami di regulator gitu ya, kita hitung. Misal untuk voice itu komponennya apa aja. Seperti misalnya bikin onde-onde komponennya apa, kacang hijau, wijen, terigu segala macam. Sama juga misalnya membangkitkan internet itu 1 GB itu apa aja sih komponennya, BTS-nya apa aja. Tapi ini perkiraan sendiri ya, kalkulasi sendiri ya, bukan laporan dari provider, dari penyedia internet. Dihitung oleh konsultan independen gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya untuk pembangkitan 1 GB mungkin 25.000 gitu ya. Nah, nanti biasanya ada formula yang dikeluarkan oleh regulator dan pemerintah bahwa ini loh network elemen cost untuk biaya dasar untuk membangkitkan 1 GB 25.000. Jadi Anda bisa menjual 25.000 ditambah yang kita sebut dengan retail service activity cost untuk marketing segala macam, tambah lagi juga dengan margin gitu ya. Margin mungkin 30 sampai 40% gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, artinya bahwa tarif yang dijual pada masyarakat ini terlalu tinggi, eksesif gitu. Ini yang sampai sekarang belum kita tahu real cost-nya berapa. Jadi sebenarnya belum diketahui juga sebenarnya real cost-nya. Berarti tidak ada batasan sebenarnya kalau memang sebuah provider itu mau menaikkan tarif internet mereka setinggi apapun. Adakah batasan seperti itu? Batasannya memang tidak ada. Jadi kalau dalam serendah apapun juga belum ada. Dalam iklim yang kompetitif itu sebenarnya tidak diperlukan kalau kompetisi berjalan sempurna. Gitu. Karena dia akan ditinggalkan kalau memang terlalu mahal. Tapi ketika misalnya ada sekarang ini kan paling tidak ada dominasi operator tertentu yang menguasai mungkin jaringan, kemudian juga pengguna yang secara historis itu diuntungkan gitu ya. Nah, ini perlu dicek gitu. Jadi misal laporan keuangannya ini seperti apa. Jadi kalau misalnya rata-rata mungkin ada yang rata-rata operator rugi sekarang gitu. Makin untung cuma 250 miliar katakanlah gitu. Tapi tiba-tiba misalnya ada operator yang sangat dalam waktu 3 bulan 6 triliun keuntungannya gitu kan. Harus dilihat ini dari mana gitu, paling tidak kan pendapatan tersebut ngambil dari konsumen gitu ya, ini perlu dipantau. Nah itu mungkin karena kita tahu pada saat ini mulai ramai apa yang diretas tersebut, memang kembali lagi kita tekankan bahwa bukan peretasannya memang tidak dibenarkan begitu, tapi paling tidak ini memunculkan perbincangan di tengah masyarakat, karena banyak yang setuju juga bahwa banyak layanan yang saya tidak butuhkan sebenarnya pada saat saya membeli paket itu. Apakah sekarang kuncinya diregulasikah atau masyarakat sebenarnya bisa berbuat sesuatu
melalui pilihan kah atau dengan cara apa masyarakat bisa benar-benar Ya, sebenarnya menerapkan kalau uang sesuai dengan tadi kebutuhan? kalau kompetisi berjalan sempurna mungkin tidak perlu regulasi yang detail tadi karena kan sudah kompetisi terbuka dan itu dijamin dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Oke. Cuma tadi kan dalam konteks konsumen itu nggak ada alternatif pilihan ketika kita bicara di daerah-daerah yang kalau mungkin kita di Jakarta sudah banyak banjir pilihan ya, tapi Iya, iya. kan di telekomunikasi kan ada zona-zona yang komersial, non komersial sampai terluar sana. Nah itu yang sampai sekarang itu pilihannya tidak ada. Hmm. Jadi karena tidak ada pilihan akhirnya operator tertentu tadi yang sangat dominan. Mhm. Masih adakah ruang untuk memperbaiki layanan bagi para provider di sini di Indonesia? Kalau kita bicara bahwa tarif tentunya menyesuaikan dengan cost dan juga apa yang menjadi selera dari masyarakat. Tapi dikatakan bahwa oke lah kalau memang saya harus membayar sedikit lebih mahal, tapi koneksinya lebih stabil, koneksi yang lebih baik, lebih kencang begitu. Masih ada ruang kah untuk memperbaiki di sini? Ya, Apa ini yang yang kita dibutuhkan? sebut sebagai ruang dari kompetisi. Jadi kompetisi itu tidak hanya soal tarif sebenarnya gitu. Orang itu harusnya bisa memilih pertama itu mungkin tarif, Oke. kemudian juga coverage gitu ya. Kadang-kadang saya lebih mahal nggak apa-apa lah ketika misal saya di Indonesia Timur bisa gitu ya. Iya. Atau mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang mungkin juga dia lebih mobile gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kualitas gitu. Jadi katakanlah ada yang orang memang ya saya butuh sekian nggak usah kecepatannya nggak usah tinggi gitu. Iya, iya. Tapi yang penting saya bisa mungkin WhatsApp, bisa Line, dia bagi Cuma itu mahasiswa kan saja seperti gitu, itu gitu ya. kan. Tapi ada juga yang mungkin dia sangat mobile, sangat ya businessman atau apa, sehingga dia perlu informasi-informasi yang bersifat Ya. real time. Ya, ya. Kemudian juga apa yang live streaming segala macam, sehingga dia juga bayar yang agak berlebih juga nggak masalah gitu ya. Nah ini yang mungkin juga ruang tersebut memang harus dibuka juga gitu ya. Cuman sepanjang ini tetap tadi perhitungannya jelas, informasinya juga transparan dan tentunya juga penghitungan dari kuota volumenya itu juga harus juga masyarakat tahu gimana sih cara menghitung karena ada penghitungannya sendiri. Oke. Jadi nggak sembarangan misalnya tiba-tiba kuota habis gitu loh. Tapi secara garis besar mungkin bisa dikatakan bahwa tampaknya tidak akan ada perubahan besar bagi pilihan masyarakat. Inilah yang akan berjalan untuk paling tidak tahun-tahun mendatang begitu, Mas Tulus ya? Iya, sebenarnya pemerintah harus mendorong agar di daerah-daerah yang non komersial atau bahkan yang terluar itu operator-operator harus masuk juga operator lain. Jadi tidak hanya satu operator saja. Ini kan persoalannya terutama di daerah-daerah yang tidak ada pilihan, hanya katakanlah data Telkomsel misalnya. Itu pemerintah harus berani mendorong dan mewajibkan agar operator yang lain juga berani masuk ke situ. Ya, melayani ke sana Jangan juga. hanya bermain di daerah komersial saja. Iya, iya. Karena kalau semua hanya terpusat di komersial, lalu di daerah-daerah yang lain itu nggak ada pilihan dan itu potensi untuk merugikan konsumen sangat besar. Oke, kembali Nah, lagi ini yang bahwa regulasinya belum jelas ke sana. ini layanan yang sangat vital yang dibutuhkan, bukan hanya untuk menjadi sebuah pasar saja begitu Ya, bagi karena kan perusahaan-perusahaan. pemerintah katanya concern dengan digital economic. Ya. Ya, kalau digital economic ini harus menjadi prasyarat untuk mendorong tumbuhnya digital economic. Inilah infrastrukturnya Ya. begitu ya. Oke, baik Mas Tulus terima kasih banyak, Mas Heru terima kasih banyak sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini.